Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa channel Mas Imam Nawawi dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di kesempatan kali ini. Ada isu yang menarik, di mana kemarin di hari Jumat, Bung Imam Nawawi menjadi moderator acara Sarasehan Dakwah membahas tentang politik dakwah dan dakwah politik. Bung Imam selaku Direktur Progressive Studies and Empowerment Center, lembaga studi dan pengembangan pemuda, menjadi moderator pada kesempatan itu. Dan arah perbincangan dalam diskusi itu adalah bagaimana kemudian meletakkan politik dan Islam itu memiliki persenyawaan yang tak terpisahkan. Dan ada yang menarik yang disampaikan oleh narasumber. Ya, saya sebut narasumbernya itu ada, sebetulnya narasumber intinya ada satu, yaitu Pak Ahmad Ali, Ketua Dewan Masjid Indonesia dari Sulawesi Tengah dan juga merupakan politisi, dan Gus Jazilul Fawaid, tokoh politisi juga yang hadir pada kesempatan itu. Dan menarik penyampaian dari Gus Jazilul Fawaid. Jadi beliau menyampaikan bahwa politik dan Islam itu tidak terpisahkan, dan menekankan bahwa Indonesia bukan negara Islam, ya, bukan negara Islam, tetapi Indonesia negaranya orang Muslim, orang Islam. Tapi sayangnya, kata beliau, umat Islam makin dijauhkan dari Indonesia, bahkan makin dijauhkan dari yang namanya politik. Nah, padahal kata beliau, kalau berbicara tentang dakwah, ya ketika kita menyebut dakwah maka itu sudah politik. Sebaliknya, kalau kita sudah menyebut politik berarti itu adalah dakwah. Artinya ini satu koherensi, satu keterkaitan atau kesempurnaan Islam yang mencakup keseluruhan. Nah, Bung Imam sebagai narasumber pada kesempatan itu mungkin moderator. Sorry. Moderator kali ini moderator. Kemarin moderator, sekarang narasumber saya. Bagaimana Anda melihat perspektif yang disampaikan Gus Jazilul ini tentang kemudian pentingnya politik, mendudukkan posisi politik pada tempatnya, sehingga kemudian umat Islam ini tidak merasa berpikir, ya seperti yang disampaikan Bang Ali juga di kesempatan yang sama, umat Islam merasa tidak punya kepentingan untuk berpolitik. Nah, sementara kita berada di tengah-tengah hari ini suasana politik yang mestinya kita terlibat dalam gerakan itu. Bahkan beliau menegaskan ormas Islam sekalipun, ya kata Gus Jazilul, itu sebetulnya entitas politik yang tidak perlu takut untuk menyatakan sikap politiknya, karena kita berada dalam satu negara yang memang semua pihak punya hak-hak politik. Bagaimana menurut Anda melihat pandangan-pandangan yang ya ini progresif untuk kita kembangkan sebagai isu-isu wacana-wacana kebangsaan? Ya, saya kira itu bermula dari kondisi bangsa Indonesia yang ketika menjelang kemerdekaan itu tidak punya referensi tentang negara, tentang sistem pengaturan pemerintah, kecuali merujuk kepada Eropa dan Amerika. Nah, inilah yang juga menjadikan Indonesia memahami bahwa politik itu adalah tentang bagaimana memerintah. Dan ketika kita melihat politik itu dari dimensi Eropa, kemudian Amerika, itu berarti secara pemikiran bangsa Indonesia belum menemukan satu metodologi membangun politik kenegaraan yang memang lahir dari pikiran anak-anak Indonesia. Nah, itu yang harus kita ketahui. Di saat yang sama, ini juga berkaitan dengan kekuatan kultur yang memang pada akhirnya berhasil mengalahkan penjajahan Belanda. Ya, kekuatan kultur itu dari pesantren itu kan. Nah, tapi lambat laun, terutama saudara-saudara kita di NU, kemudian Masyumi ketika itu, ya sebelum ada NU itu, Partai NU waktu itu maksudnya, ada Masyumi, sudah mulai disadari bahwa Islam itu memang juga meliputi aspek politik. Gitu. Namun, karena pada realitanya, para politisi ini tidak memberikan satu uswah yang semestinya, itu menjadikan masyarakat melihat, oh kalau politik itu begitu ya, dia tidak baik gitu ya, dia kotor dan seterusnya. Nah, ini semakin dimanfaatkan oleh kondisi tertentu yang menyebarkan bahwa berita pemerintahan kita, berita politik kita
itu hanya dua hal. Ya. Kalau tidak pertengkaran oposisi dengan koalisi, maka yang terjadi adalah ya serang menyerang begitu. Tambah dengan berita korupsi yang tidak pernah berhenti. Ya. Ini menjadikan sebagian besar masyarakat melihat politik itu betul-betul sangat, ya dalam tanda kutip itu tidak manusiawi. Artinya kalau kita manusia ya jangan turun ke politik. Akhirnya begitu pemahamannya. Padahal itu adalah sebagian dari fakta atau realita politik yang ditangkap oleh media, tapi terus dikaji, dibahas, ditulis, ya kan, didiskusikan sehingga seakan-akan Indonesia ini memang sarang tempat negeri ini korupsi. Nah, padahal masih banyak politisi-politisi yang baik, tetapi memang karena ini masih bagian dari tahap proses, maka baru kali ini sepertinya di pemilu menjelang pemilu 2024 orang mulai menyadari bahwa politik itu adalah nafas kita. Jadi kalau kemudian dihubungkan dengan Islam, dengan nafas kita saja itu politik sudah nggak terpisahkan. Ya kan? Contoh misalnya, kalau tidak karena ada pilpres, pileg tahun 2024, biasanya Januari itu pengumuman tarif dasar listrik naik, harga LPG naik, nanti ada apa lagi naik lagi. Tapi karena nanti akan pilpres itu mungkin bisa yang lain yang terjadi. Mungkin ini turun, ya kan, ini harga turun dan seterusnya. Untuk kepentingan politik. Untuk kepentingan politik. Itu berarti bahwa politik di tingkat pusat akan sangat erat hubungannya dengan nafas masyarakat. Kalau masyarakat ini kebutuhannya disantuni pada saat jelang pilpres, maka masyarakat yang memang tidak begitu tekun ya, apalagi tertarik mencatat data-data perilaku partai politik, politisi itu biasanya akan terkecoh itu. Disitulah kemudian muncul money politik dan seterusnya. Nah, fakta-fakta ini kalau kita bingkai, maka mengapa Gus Jazilul Fawait itu mengatakan Islam itu adalah Indonesia dan Indonesia itu adalah Islam, itu tidak lain karena memang sejak awal dahulu yang menghuni negeri ini ya mayoritas umat Islam. Dan sayangnya umat Islam kenapa makin hari makin mau dijauhkan dari diksi politik, bahkan diksi keindonesiaan. Nah, saya kira itu aspek satu kesadaran yang memang tidak dibangun, tapi dibentengi oleh kultur yang begitu kuat bahwa Islam itu ya ibadah saja, gitu kan. Islam itu yang penting tidak melakukan hal-hal yang jelek, gitu. Padahal Islam itu, kalau kata Gus Baha, kalau Anda tidak mau berpolitik, mau disalurkan lewat apa Islam ini? Padahal ya 1000 fatwa ulama tentang pelacuran itu haram, itu tidak ada gunanya atau tidak seefektif ketika seorang menjadi gubernur atau wali kota, tanda tangan itu bubar. Nah, itu. Inilah kemudian yang oleh Ahmad Heriawan dikatakan bahwa ketika dirinya memimpin Jawa Barat, itu pembangunan 300 kelas per tahun diubah menjadi 6.000. Nah, itulah perlunya umat Islam menyadari bahwa politik itu strategis. Nah, bahasanya Ahmad Heriawan, aspek yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia itu adalah politik. Nah, ini sekarang sepertinya mulai terbuka. Saya kira seperti itu. Jadi pada kesempatan diskusi kemarin memang hadir juga beliau dalam sarasehan itu, Pak Ahmad Heriawan menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman beliau selama memimpin dan menekankan tentang urgensi politik dalam dakwah politik dalam lanskap kehidupan keindonesiaan kita hari ini. Dan menarik tadi yang Anda sampaikan, ternyata politik Islam itu sejak dulu sebetulnya sudah digaungkan, bahkan dijalankan oleh para pendiri bangsa dan ditandai tadi dengan kehadiran entitas-entitas partai politik tadi. Nah, sekarang dengan kemudian pengalaman masa lalu itu, kemudian kita kilas balik ke hari ini, apa yang Anda lihat? Apakah kemudian sikap atau kesadaran politik itu mulai tumbuh di tengah kemudian kemajuan teknologi informasi hari ini, dan kira-kira apa peran yang sangat mungkin bisa diambil atau dikuatkan oleh entitas-entitas Muslim dalam hal ini, peran politik, dakwah politik dalam membangun bangsa ini? Saya kira itu bisa kita ambil pendekatannya dari beberapa fakta ya. Katakanlah tentang diksi Amin. Ini sekarang kan luar biasa ya. Diksi Amin ini kan sebenarnya netral. Nah, tetapi ketika salah satu capres dan cawapres itu menggunakannya sebagai cara untuk mengenalkan diri kepada masyarakat, itu menjadi persoalan sekarang. Nah, yang pada akhirnya sebagian pihak yang lain yang berada di barisan lain itu
coba melakukan sebuah ya mungkin upaya. ya upaya menembus lah ya, Ya. menembus orang agar punya perhatian ke sebelah, tapi caranya kemudian kurang elegan. Nah, dan ada juga yang mengatakan kalau begitu diksi amin inilah yang menjadi masalah kan begitu kan. Nah, padahal itu lebih karena persoalan orang-orang yang memahaminya dengan cara yang salah. Nah, itu yang harus kita catat. Apa fakta, apa makna di balik fakta ini? Ya memang masyarakat mulai sadar tentang politik itu dalam religiusitas. Ya, lo bayangkan kita memilih pemimpin untuk sholat saja itu ada kriterianya. Apalagi memimpin untuk negara. Sudah jelas kriteria itu penting. Tapi kriteria ini kan sempat mau dihapus lewat istilah politik identitas, gitu kan? Nah, oke lah, kita setuju saja itu politik identitas. Jangan mengedepankan identitas. Memang yang dibutuhkan bangsa Indonesia sekarang pemimpin yang betul-betul jujur, adil dan siap bertindak tegas, kan begitu. Identitasnya apapun dalam konteks inklusivitas mungkin tidak terlalu penting, tapi bagi orang Islam tidak mungkin dia memilih di luar perintah atau koridor yang ditetapkan oleh Tuhan, kan begitu. Nah, siapapun saya kira punya koridor-koridor tertentu, ya kan. Toh ketika seseorang tidak mendukung politisi Muslim, dia juga punya sebuah identitas mengapa dirinya harus mendukung itu. Sebenarnya itu tidak bisa dilepas. Pilihan-pilihan personal yang memang punya, semua berhak untuk punya identitas. Nah, dengan fakta-fakta ini berarti memang kesadaran umat terhadap politik itu semakin kuat, semakin tinggi. Kalau tidak, maka nggak perlu ada jog-jog bernuansa agama yang sampai ada salah seorang petinggi partai mau dilaporkan gara-gara candaannya gitu kan. Dan itu saya kira aspek-aspek permukaan. Lebih dalam lagi, masyarakat Muslim sekarang sudah mulai mengerti bahwa kalau kita ini ngertinya hanya sholat, baca Quran, terus nggak peduli politik, bahaya Indonesia ini. Ya, Indonesia ini dalam konteks berbahaya. Berbahaya dalam pengertian orang yang tidak kapabel bisa memimpin. Dan itu sangat, ya dimanapun pasti tidak mau lah. Ya, jangankan negara Muslim, negara di Amerika, di Eropa tidak mau lah dipimpin oleh orang yang tidak kapabel. Itu rasional saja gitu. Tetapi bagi pihak yang ingin mempertahankan dalam tanda kutip ya, kalau dulu istilahnya itu status quo, jelas ini sesuatu yang memang harus dihambat, harus dihalangi. Tetapi kalau mereka cerdas, cara menghambat dan menghalangi bukan bermain dengan fitnah, bukan dengan bermain pada narasi-narasi kotor gitu ya, tapi dengan upaya untuk menghadirkan gagasan yang lebih unggul. Nah, pertanyaannya bisa nggak mereka menghadirkan narasi yang lebih unggul pada saat yang sama mereka sudah senang dengan pola permainan yang justru sudah mulai terbuka dan itu akhirnya publik melihat oh nggak mungkin itu yang relevan. Kira-kira begitu. Ya, menarik karena kemudian dari ritme yang berjalan sampai hari ini tampaknya itu turut juga membangun kecerdasan umat dalam melihat realitas yang ada dan tidak kemudian tidak mungkin lagi dibatasi dengan informasi-informasi yang dari satu sumber. Politik identitas yang hari ini kemudian berusaha untuk kemudian diangkat untuk tampaknya sebagai sebuah upaya untuk menghalangi satu pihak agar kemudian tidak menjadi pilihan masyarakat, akhirnya sekarang bisa dieliminasi dengan informasi-informasi yang berimbang dari sumber-sumber yang tadi dipersalahkan itu. Bagaimana Anda melihat gejala ini? Maksudnya akhirnya kan isu-isu terkait dengan politik identitas itu kan sekarang sudah masyarakat sudah nggak nganggap lagi. Ya. Mungkin politisi atau elit atau katakanlah oligarki itu tidak membaca suasana batin masyarakat. Ya, sehingga mereka melihat pola-pola yang lama yang dahulu di dalam perjalanan mungkin dunia, bangsa Indonesia itu efektif untuk mengalihkan perhatian masyarakat itu sebagai satu pola yang juga hari ini bisa diterapkan. Nah, kalau kita perhatikan, sebagian fakta menunjukkan bahwa pola itu lagi tidak relevan. Kenapa? Pertama, masyarakat mulai sadar bahwa yang namanya politik itu harus diisi oleh orang-orang baik. Itu satu. Yang kedua, yang namanya kepemimpinan itu harus diisi oleh orang yang punya kapasitas menyelesaikan janji-janjinya. Dan yang ketiga, politik itu berbicara tentang keberpihakan APBN untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pamer-pamer ya pembangunan dan sebagainya. Toh misalnya itu adalah sebuah kebijakan yang berhasil membangun katakanlah IKN, itu
satu sisi mungkin bisa disebut sebagai legacy seorang pemimpin, tapi sisi yang lain itu uang masyarakat ke sana, gitu. Nah, aspek-aspek ini sekarang sebagian masyarakat tuh mulai ngerti. Jadi politik itu yang terpenting bagaimana anak-anak bisa sekolah, bagaimana orang bisa makan dengan bergizi standar lah gitu ya, dan bagaimana kesehatan bisa dilayani dengan baik. Nah, ketiga faktor ini merupakan aspek yang paling penting. Jadi pemimpin itu mau bagaimanapun yang penting rakyat tiga hal ini. Dan sekarang mulai disadari itu. Nah, kalau mereka bermain-main dengan wacana untuk mengalihkan aspek misalnya ketidakmampuan dalam bekerja ketika diberi amanah, kemudian narasi-narasi yang selalu menyudutkan orang lain, saya kira bangsa Indonesia sekarang udah lelah untuk bertengkar begitu. Dan saya kira juga tidak mungkin rakyat sekarang mau lagi diadu domba untuk kepentingan politik. Ini sudah era berubah. Nah, era sudah berubah. Maka pemimpin yang hari ini gaya-gaya kampanyenya monolog gitu kan, atau kemudian hanya dirinya datang, kemudian orang dikumpul sekian puluh ribu, itu tidak lagi menjadi sebuah daya tarik. Karena jumlah orang datang bagi rakyat sekarang itu tidak penting. Tapi apa yang Anda tawarkan kepada rakyat itu yang sangat penting. Nah, inilah kenapa politik identitas kalau dia mau dijadikan sebagai sebuah sarana untuk menghambat ya misalnya arus tertentu, itu tidak akan pernah efektif lagi. Nah, gitu. Pertama dari sisi logika, tidak satupun orang tidak punya identitas. Ya, kedua secara realitas masyarakat sudah mulai terbuka. Wawasan politiknya, kesadaran politiknya, itu sudah mulai terbuka. Bahkan mungkin pada tahun 2024 beberapa partai yang memang kerjanya main gimmick itu sepertinya akan tenggelam. Gitu. Ya, itu bisa semua. Jadi luar biasa ya pembahasan terkait dengan politik Islam dan Islam politik ini ternyata sangat lekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan napas kita pun sebetulnya politik. Sehingga siapapun Anda, ya tanpa memandang agama, suku, dan ras, Anda semua punya hak politik menentukan sikap dalam menentukan pilihan Anda. Dan ini roti, harga roti ini sangat ditentukan oleh kebijakan politik. Terutama ketika tepung misalnya mengalami kelangkaan dan ini bisa mahal, gitu loh. Luar biasa. Jadi ya itulah makna dari tadi nafas politik, bahkan nafas kita pun itu politik. Nah, itu pemirsa semua tentang betapa perlunya Anda terlibat dalam dunia politik, kesadaran politik terlepas apapun identitas Anda, dan kita semua punya hak dalam mengikuti pesta demokrasi pilihan kita, dan bahkan ada peraturannya itu ya, ada bahwa jujur, langsung, adil, jujur dan adil, jurdil, langsung, dan semua punya hak untuk itu. Baik pemirsa semua, demikian obrolan kita tentang tema politik Islam dan Islam politik, dan mungkin ini akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya berkenaan dengan tema ini. Baik pemirsa semua, saya Ainuddin mendampingi Bung Imam, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.